Dan untuk mengelaborasinya lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Selamat sore Pak Hermono. Selamat sore dari sana. Oke Pak Hermono, sejauh ini bagaimana angka positivity rate dan juga angka kematian akibat COVID-19 di Malaysia? Tadi kita baru saja dengar informasinya tampaknya Selangor menjadi wilayah dengan kasus terbanyak Pak di sana. Betul, memang Selangor selalu yang tertinggi selama ini. Tetapi hari ini Malaysia mencatatkan rekor kasus harian tertinggi dibandingkan dengan kemarin. Kalau kemarin 7.289, hari ini tercatat 7.478. Jadi memang ini cukup mengkhawatirkan. Kalau kita lihat positivity rate itu memang relatif rendah ya, masih di bawah 7%, di bawah 10%. Dan mortality rate itu juga masih rendah sekitar 0,4% ya. Tetapi yang cukup mengkhawatirkan adalah kasus harian ini dalam 1 minggu terakhir terus menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan. Ini yang saya kira sedang diantisipasi oleh pemerintah Malaysia. Oke Pak Hermono, dengan kasus harian yang melonjak tajam ini bahkan pada hari ini tadi yang Anda sebutkan, apa saja kemudian langkah yang dilakukan pemerintah Malaysia untuk menekan penyebaran COVID-19 di sana Pak? Jadi yang sebetulnya Malaysia juga sudah mengadopsi suatu kebijakan yang disebut dengan MCO yang diperketat atau pembatasan pergerakan yang diperketat. Di mana-mana kita lihat di sini banyak pemeriksaan oleh kepolisian. Selain itu juga toko-toko ataupun aktivitas ekonomi itu semua sudah harus diakhiri pada pukul 8 malam. Dan sekolah pun kembali ditutup karena tercatat sekolah ini sebagai penyumbang atau peningkatan kasus di sekolah ini meningkat sangat tajam dalam 1 bulan terakhir ya. Peningkatan itu sampai dengan 13 kali dibandingkan dengan kasus tahun lalu. Jadi kasus di sekolah ini yang sangat mengkhawatirkan karena banyak mengena pada anak-anak usia muda ya, anak-anak SD, SMP. Oke, Pak Hermono, dengan kasus yang melonjak tajam, kemudian bagaimana kesiapan dari fasilitas rumah sakit dan juga tenaga kesehatan di sana? Apakah kemudian pemerintah Malaysia sudah menyiapkan tempat-tempat karantina dan juga isolasi di beberapa wilayah, Pak? Ya, memang salah satu yang menjadi tekanan untuk penanganan kasus COVID di Malaysia adalah semakin terbatasnya fasilitas-fasilitas perawatan rumah sakit dan juga karantina. Kita lihat sekarang sebagai contoh di wilayah Serdang saja kapasitas karantina yang tadinya hanya 730-an sekarang ditingkatkan jauh lebih tinggi lagi. Jadi memang yang sekarang dihadapi adalah bagaimana Malaysia membangun secara cepat fasilitas-fasilitas karantina. Dan kemungkinan juga dalam waktu dekat rumah-rumah sakit swasta pun bisa saja diambil alih atau digunakan untuk menangani kasus-kasus COVID ini karena memang lonjakannya sangat tinggi dan juga hari ini juga mencatat bahwa tingkat yang sembuh itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kasus baru. Jadi ini yang saya kira menjadi tekanan dan tenaga-tenaga medis pun sudah kita lihat mengalami kelelahan ya karena memang setiap hari kasusnya terus bertambah. Oke, dengan kasus yang bertambah ini apakah pemerintah Malaysia melakukan penutupan perbatasan ataupun penerbangan dari luar negeri menuju ke Malaysia, Pak? Kalau pada penutupan penerbangan belum, masih terbuka. Hanya memang sekarang ini karantinanya ditambah ya, yang tadinya 1 minggu sekarang sudah 2 minggu. Bahkan untuk negara-negara tertentu atau pendatang dari negara tertentu seperti India, Nepal itu karantinanya ditambah menjadi 3 minggu. Jadi ini yang kita lihat bahwa pemerintah Malaysia memang membatasi adanya kasus-kasus import ya. Dan alhamdulillah sebetulnya kalau kasus import tahun ini itu sudah jauh menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Ini menurunnya sangat signifikan kasus import. Hanya yang mengkhawatirkan memang adanya varian baru, misalkan varian India itu sudah ditemukan ada 6 kasus varian India. Kemudian juga ada varian Afrika Selatan. Jadi memang sangat diperketat lah ya untuk masuknya warga asing atau ke Malaysia ini. Oke, saya ingin tahu di sana ada penutupan ataupun penyekatan jalan kalau kita lihat Malaysia juga merayakan Idul Fitri Pak kemarin karena mayoritas warganya di sana juga beragama Muslim begitu. Apakah kemudian warga Malaysia diperkenankan untuk melakukan mobilitas? Apakah memang ada penyekatan ataupun penutupan jalan Pak di sana? Ya, ini kemarin waktu Idul Fitri justru
penyekatan itu sangat ketat sekali ya. Jadi bahkan lebih ketat kalau dibandingkan dengan kita lihat di Indonesia ya. Tetapi memang persoalannya ini munculnya klaster baru ya, klaster pendidikan dan klaster community atau klaster masyarakat ini yang sangat mengkhawatirkan. Oke, terakhir Pak, mungkin Anda bisa update kondisi warga negara Indonesia di sana seperti apa? Apakah dengan lonjakan kasus ini kemudian para WNI ada yang terkonfirmasi positif? Berapa Pak jumlahnya mungkin bisa dipaparkan? Sejauh ini sampai hari ini WNI yang terkonfirmasi positif sebanyak 831 orang dan 5 orang meninggal dunia. Tetapi dampak yang terbesar bagi WNI adalah banyak dari mereka yang kehilangan mata pencarian sehingga terpaksa harus kembali ke Indonesia. Ini yang saya kira juga perlu diantisipasi dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi lonjakan warga negara Indonesia yang bekerja di sini akan kembali ke Indonesia karena semakin sulitnya mata pekerjaan di sini akibat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oke, ada arahan mungkin dari KBRI untuk WNI di sana kalau mereka mengalami kesulitan mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan pada saat mereka terkonfirmasi positif COVID-19, Pak? Sejauh ini tidak ada laporan ya bahwa masyarakat kita yang terkena itu menghadapi kesulitan. Tetapi kita selalu menghimbau masyarakat untuk selalu berhubungan dengan kedutaan besar Indonesia maupun kepada konsulat jenderal Indonesia yang ada di berbagai tempat. Apabila ada masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah kekurangan logistik, misalkan karena tidak bisa bekerja. Ini juga kita selalu membuka komunikasi dengan masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang mereka alami sekiranya memerlukan intervensi dari KBRI ataupun KJRI. Oke, semoga kondisi warga negara Indonesia di Malaysia sana baik-baik saja, tidak ada lagi yang terkonfirmasi positif COVID-19, tidak bertambah banyak begitu ya, sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dubes. Terima kasih sekali Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore dan sehat selalu Pak Dubes. Terima kasih, selamat sore Mbak Rifana, salam sehat selalu dari Kuala Lumpur.